Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kematian. Ya. Khotbah tentang kematian itu lebih penting daripada khotbah tentang mujizat. Bukan berarti saya melawan mujizat, tidak. Tetapi khotbah kematian itu lebih penting daripada khotbah tentang mujizat. Karena mujizat itu tidak selalu kita dapatkan. Betul nggak? Kalau kematian itu pasti. Makanya saya ingin khotbah yang pasti-pasti aja. Khotbah tentang sorga dan neraka itu lebih penting daripada khotbah tentang berkat. Nah, berkat itu tidak selamanya kita dapatkan. Contohnya ada orang minta berkat ternyata bangkrut. Jadi berkat itu tidak selamanya Tuhan berikan kepada kita. Jadi khotbah tentang berkat itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi juga. Tapi kalau khotbah tentang sorga dan neraka itu pasti. Saudara kalau mati pasti antara masuk sorga atau masuk neraka. Itu pasti. Tapi kalau soal berkat tidak pasti. Tidak pasti. Betul nggak? Saudara kalau didoain ya sama pendeta, pulanglah dengan membawa berkat. Belum tentu berkat itu dapat. Contohnya banyak orang Kristen yang bangkrut. Padahal sudah didoain sama pendeta, pulanglah dengan membawa berkat berkelimpahan. Makanya khotbah sorga dan neraka itu lebih penting daripada khotbah tentang berkat. Saya khotbah yang pasti-pasti aja. Nah, pada pagi hari ini makanya saya ingin menjelaskan. Saya ingin khotbah yang pasti aja. Yaitu mati. Semua orang kan pasti mati. Jadi khotbah saya pada pagi hari yang pasti-pasti aja. Saya ingin berbicara tentang orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi ada dua macam nih orang mati nih. Ada orang mati di dalam Tuhan dan ada orang mati di luar Tuhan. Nah, saya bahas tentang orang mati di dalam Tuhan terlebih dahulu. Ya, di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ini adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah suara dari sorga. Dan aku mendengar suara dari sorga. Hebat ya saudara yang kekasih. Ternyata dari sorga berpesan kepada manusia, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kalau saya ngomong bisa salah. Ya kan? Manusia ngomong bisa salah. Tetapi kalau suara itu dari surga, tidak bisa salah. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, orang yang mati di dalam Tuhan ada 3 bagian. Ini banyak orang yang nggak ngerti. Ada 3 bagian orang yang mati di dalam Tuhan. Yang pertama, zaman perjanjian lama. Dari Adam dan Hawa sampai Yesus mati di kayu salib. Ini adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, bagaimana orang yang mati di dalam Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Yesus disalib? Ini mereka masuk ke kota kudus. Kita baca di dalam Matius 27 ayat 51. Ini adalah orang yang mati dari zaman Adam dan Hawa sampai zamannya Yesus disalib. Ya. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah,
tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini adalah contoh orang mati yang di dalam Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Yesus disalib, mereka mati, dibangkitkan, lalu masuk kota kudus. Ini contoh orang yang mati di dalam Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Yesus disalib. Nah, setelah Yesus disalib, maka masuk ke zaman kasih karunia atau zaman anugerah. Nah, bagaimana orang yang mati di dalam zaman anugerah? Orang yang di dalam Tuhan yang mati di zaman anugerah itu kemana? Kita baca lagi di dalam Lukas. Ini salah satu contoh orang yang mati waktu zaman kasih karunia. Mereka kemana kalau mati ya? Ya, di dalam Lukas 23 ayat 42 saya bacakan ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Jadi dari zaman Yesus mati sampai zaman kasih karunia, orang yang mati di dalam Tuhan, mereka tidak dibangkitkan. Mereka langsung masuk ke Firdaus. Ini ayatnya. Lukas 23 ayat 43, saya langsung saja bacanya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang Kristen yang di dalam Tuhan, kalau dia mati di zaman kasih karunia, dia nggak dibangkitkan. Dia langsung ke Firdaus. Baca lagi di Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-22. Saya bacakan ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus mati enggak dikubur, tapi dia langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan Abraham itu sudah ada di kota kudus. Waktu Yesus mati, salah satunya Abraham bangkit dan masuk ke kota kudus. Nah, zaman anugerah ini, orang Kristen yang di dalam Tuhan yang mati, dia langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu adalah tempatnya di kota kudus. Karena Abraham lagi itu kan bangkit waktu Yesus mati di kayu salib. Abraham bangkit lalu masuk ke kota kudus. Sedangkan Lazarus mati zaman kasih karunia. Ya, beda. Zaman Abraham sama zaman Lazarus beda. Zaman Abraham itu perjanjian lama. Sedangkan zaman Lazarus itu perjanjian baru atau kasih karunia. Jadi orang yang mati di dalam kasih karunia, di zaman kasih karunia, dia nggak dibangkitkan. Dia langsung ke kota kudus atau ke Firdaus, ayatnya tadi. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu. Mereka sangka kalau sudah orang Kristen mati zaman kasih karunia, mereka mati nanti dibangkitkan. Tidak. Orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, kalau zaman kasih karunia, dia langsung ke kota kudus atau ke Firdaus. Ini harus saudara tahu, biar jangan salah paham. Ya, saudara yang kekasih ya. Nah, setelah zaman kasih karunia, masuklah zaman antikris. Nah, bagaimana orang yang mati di zaman antikris? Ya, kita buka lagi di dalam Wahyu.
Wahyu 20 ayat yang keempat. Ini orang mati di zaman antikris, ya. Bentar saudara, kita bahas pelan-pelan karena ini penting tentang kematian. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepadanya mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima dan juga menerima tentang pada dahinya dan tangannya. Di sini dikatakan, dan mereka tidak menerima meterai di tangannya atau di dahinya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi gini saudara yang kekasih, pada waktu zaman antikris, banyak sekali orang-orang Kristen dibinasakan sama antikris. Mereka tidak mau menyembah iblis. Mereka tidak mau menerima meterai 6 di jidatnya atau di tangannya. Mereka tidak mau, sehingga mereka dibinasakan. Itu zaman antikris. Dan orang yang seperti ini, mereka dibangkitkan, masuk ke 1000 tahun damai di dunia. Ini ayatnya. Wahyu 20 ayat yang keempat. Saya bacakan lagi ya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya tentang mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ada 3 bagian nih orang yang mati di dalam Tuhan. Pertama, zaman dari Adam dan Hawa sampai zaman Yesus disalib. Ya, orang yang mati di dalam Tuhan dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Yesus disalib, mereka dibangkitkan. Mati, masuk, dibangkitkan, lalu masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Setelah Yesus mati di kayu salib, maka masuklah zaman anugerah. Nah, orang Kristen yang mati di dalam Tuhan di zaman anugerah, mereka langsung masuk ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Setelah Yesus mati di kayu salib, masuk ke zaman anugerah. Ada satu orang yang mati langsung dibawa Tuhan ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Lukas 16 ayat 22. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi orang yang mati di dalam kasih karunia, atau orang yang mati di zaman kasih karunia, mereka masuk ke Firdaus atau masuk ke kota kudus, tidak dibangkitkan lagi. Setelah zaman kasih karunia sudah habis, maka masuklah zaman antikris. Nah, orang Kristen yang mati zaman antikris, mereka tidak langsung ke Firdaus, mereka tidak langsung ke kota kudus, mereka dikubur. Setelah selesai zaman antikris, mereka dibangkitkan. Setelah mereka dibangkitkan, baru mereka masuk ke 1000 tahun damai. Wahyu 20 ayat 4.
Jadi sudah jelas nih saudara yang kekasih. Orang mati di dalam Tuhan, ada yang langsung ke kota kudus atau ke Firdaus, ada yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah zaman antikris. Orang-orang Kristen di zaman antikris, kalau dia mati, dia nggak ke Firdaus, dia tidak ke kota kudus, tetapi dia dikubur, lalu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, maka dia masuk ke tahun 1000 tahun damai. Ini banyak orang Kristen yang nggak tahu masalah ini. Saya belajar dari Alkitab ini. Ternyata kalau saya mati zaman kasih karunia ini, saya langsung ke kota kudus atau ke Firdaus. Saya tidak dibangkitkan lagi. Ini banyak rahasia Tuhan yang orang nggak tahu. Makanya saya khotbah tentang kematian ini. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara mati di dalam Tuhan, di dalam zaman kasih karunia itu, berbahagia karena nggak dibangkitkan lagi. Langsung masuk ke rumah Tuhan. Yohanes 14 ayat pertama, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakan tempat dan aku akan membawa kamu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau saudara mati di dalam kasih karunia, di zaman kasih karunia maksudnya, saudara langsung dijemput Tuhan. Tuh. Jadi harus jelas ini. Yang dibangkitkan, orang-orang Kristen yang dibangkitkan adalah orang-orang Kristen yang mati di zaman antikris. Untuk masuk ke 1000 tahun damai di dunia. Arti ya saudara yang kekasih. Bagaimana kalau orang Kristen yang nggak benar? Atau orang Kristen yang nggak melawan perintah Tuhan? Kalau mati, mereka kemana? Mereka nggak dibangkitkan. Mereka nggak dibangkitkan pada waktu zaman antikris. Nggak, mereka nggak ke surga. Mereka dikubur. Jadi orang-orang Kristen yang mati, yang melawan perintah Tuhan ya, atau orang Kristen yang masih berbuat dosa, kalau dia mati, dia nggak ke surga. Dia nggak ke Firdaus, tapi dia dikubur. Dan setelah 1000 tahun damai, orang-orang Kristen yang mati, yang masih berbuat dosa, dibangkitkan setelah 1000 tahun damai. Mereka dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman di neraka. Kita baca Wahyu 20 ayat yang kelima. Saya bacakan. Bentar ya saudara yang kekasih. Ayat kelima. Tetapi orang-orang mati. Bentar ya. Itu kelanjutan dari orang-orang antikris. Orang Kristen yang zaman antikris setelah dibangkitkan. Lalu masuk ke 1000 tahun damai. Setelah 1000 tahun damai, maka orang-orang di luar Tuhan akan dibangkitkan nih. Ayat yang kelimanya nih. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak dibangkitkan. Sebelum berakhirnya masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi saudara yang kekasih, kalau orang Kristen masih berbuat dosa, dia mati, dia dikubur. Ya, saya nggak ngomongin agama lain, saya ngomongin agama saya sendiri. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih melawan perintah Tuhan, atau orang Kristen atau hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, kalau dia mati, dia dikubur. Setelah dia dikubur, setelah 1000 tahun damai, maka mereka dibangkitkan. Dibangkitkan untuk menerima hukuman di neraka. Ya, sangat jelas. Jadi kematian itu pasti. Kalau saudara mati di luar Tuhan, ya, saudara mati di luar Tuhan, saudara nggak dibangkitkan. Sekarang nggak dibangkitkan.
Nanti setelah zaman 1000 tahun damai, baru saudara dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman di neraka. Jadi sebelum saudara dibangkitkan, orang Kristen yang masih berbuat dosa mati, sebelum mereka dibangkitkan, mereka disiksa dulu. Seperti Lukas 16 ayat yang 23. Orang kaya itu mati lalu dikubur. Ya, saya bacakan. Penting ini saudara yang kekasih. Lukas 16 ayat 23 saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia mendatang, ya, saya ulangin lagi ya, kacamata saya agak buram dikit, makanya bacanya kadang-kadang nggak fokus. 23, Lukas 16 ayat 23. Lalu orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihat Abraham. Di situ dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur sementara ia menderita. Jadi sebelum orang kaya ini dibangkitkan 1000 tahun nanti, ya, sebelum orang kaya ini dibangkitkan, dia dikubur, disiksa. Ngeri ya saudara. Orang Kristen yang masih melakukan dosa atau hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, kalau mati dikubur dan disiksa sementara. Sampai 1000 tahun mereka dibangkitkan, lalu disiksa lagi di neraka. Jadi jangan macam-macam dengan firman Tuhan. Yeskiel 12 ayat 26, ayat 28 ya. Semua firman Tuhan yang ditulis itu pasti digenapi, saudara yang kekasih. Yeskiel 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, berfirmanlah Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang difirmankan ini akan terjadi. Yang saya khotbahkan ini firman Tuhan. Orang Kristen yang mati di zaman anugerah, kalau dia mati di dalam Tuhan, dia nggak dibangkitkan. Dia langsung ke kota kudus atau ke Firdaus. Orang Kristen yang di dalam Tuhan mati di dalam zaman kasih karunia. Tetapi orang Kristen yang mati di dalam Tuhan di zaman antikris, dia dibangkitkan untuk masuk 1000 tahun damai. Setelah zaman 1000 tahun damai selesai, mereka diangkat masuk ke surga. Makanya banyak pendeta ngomong tentang pengangkatan. Ya, orang-orang Kristen yang diangkat langsung ke surga adalah orang-orang Kristen yang mati di zaman antikris. Mereka dibangkitkan masuk 1000 tahun damai, lalu mereka setelah 1000 tahun damai, mereka diangkat masuk ke surga. Jadi pengangkatan itu pada waktu orang mati di zaman antikris, bukan zaman anugerah. Sangat jelas ya saudara yang kekasih ya. Ini penting saudara yang kekasih, karena kita kan sebelum mati kita harus tahu masalah ini. Jangan sampai kita mati, kita dikubur, disiksa seperti orang kaya ini. Ya, orang kaya itu mati, orang kaya yang jahat ya. Orang kaya ini mati di luar Tuhan. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya ini mati lalu dikubur sementara dia disiksa. Sementara disiksa di alam kubur. Alam maut. Alam maut sama neraka itu beda saudara yang kekasih. Kalau alam maut itu adanya di kubur, di alam kubur. Mereka disiksa. Sampai 1000 tahun damai, mereka dibangkitkan. Lalu disiksa lagi di neraka yang kekal. Jadi orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, atau orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, itu kalau mati enak saudara yang kekasih. Dia masuk ke kota kudus. Zaman anugerah dapat masuk kota kudus. Zaman antikris mereka masuk ke 1000 tahun damai. Enak juga 1000 tahun damai. Namain damai kan enak saudara yang kekasih. Lalu dia diangkat di surga.
Yang celakanya kalau orang Kristen yang masih melakukan dosa mati. Seperti Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu mati lalu disiksa di alam maut, dikubur. Sementara itu katanya. Setelah itu 1000 tahun damai selesai, mereka dibangkitkan. Wahyu 20 ayat 5. Untuk menerima siksaan yang kekal di neraka. Jadi orang Kristen yang masih melakukan dosa, itu nggak ada untungnya, saudara yang kekasih. Hamba-hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, kalau mati nggak ada untungnya. Kalau dia mati, masih melakukan dosa nih, dia mati, dia dikubur, disiksa sementara di alam maut dengan api katanya. Setelah itu dibangkitkan, disiksa lagi di neraka. Jadi nggak ada untungnya, saudara, untuk kalau kita berbuat dosa. Ini peringatan untuk saya. Jangan sampai saya masih berbuat dosa. Kalau saya masih berbuat dosa, sekalipun saya hamba Tuhan, sekalipun saya sudah mendapatkan kasih karunia, kalau saya masih melakukan dosa, maka saya akan disiksa di dalam alam kubur. Setelah disiksa di alam kubur 1000 tahun lebih, lalu saya dibangkitkan, masuk siksaan lagi ke dalam api neraka yang kekal. Jadi nggak ada untungnya saudara berbuat dosa. Mungkin waktu di dunia berbuat dosa masih bisa ketawa-tawa ya. Banyak kan orang Kristen masih melakukan dosa, masih bisa ketawa, masih bisa kebaktian, masih bisa berdoa, ya kan? Masih bisa happy-happy, berdoa, baca Alkitab. Masih bisa. Saudara berbuat dosa masih bisa baca Alkitab toh. Saudara berbuat dosa masih bisa berkhotbah toh. Betul nggak? Tapi kalau saudara sudah mati, saudara masih berbuat dosa, maka penderitaan itu mulai di dalam alam maut. Saya khotbah ini nggak main-main, serius. Karena ini menyangkut tentang kematian. Kematian itu akan masuk ke surga atau ke neraka. Saya ingatkan lagi sebagai hamba Tuhan. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara rajin ke gereja, sekalipun saudara sudah mendapatkan kasih karunia, kalau saudara masih melakukan dosa, maka saudara akan masuk ke dalam alam kubur. Siksa kubur. Setelah dibangkitkan, disiksa lagi di dalam alam neraka selamanya. Jadi nggak boleh main-main, saudara. Jadi orang Kristen, kalau sudah jadi orang Kristen, nggak boleh berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa ya nggak beda sama orang dunia. Tapi banyak hamba Tuhan menyalahgunakan kasih karunia itu untuk berbuat dosa. Ya, saya ngomong apa adanya ini. Banyak hamba Tuhan menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan untuk mempermainkan kasih karunia itu. Dengan cara dia melakukan dosa. Dia merasa kalau saya sudah mendapat kasih karunia, saya kebal dengan dosa. Ya enggak. Kita baca di dalam Ibrani. Ibrani, sebentar ya. Ibrani 9. Ibrani 9 ayat yang ke-27 saya bacakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati saatnya satu kali saja, demikian, tunggu dulu, saya ulangin lagi ya saudara ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menampakkan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
Betul ya? Untuk jadi jelas, kasih karunia itu, Yesus mati hanya sekali untuk menebus dosa manusia. Setelah Yesus menebus dosa kita, berarti kita sudah mendapat kasih karunia. Setelah kita mendapat kasih karunia, Tuhan tidak menanggung dosa saudara lagi. Itu maksudnya nih di sini. Setelah itu Tuhan tidak menanggung dosa lagi. Jadi Yesus menanggung dosa kita hanya sekali. Pada waktu saudara percaya Yesus, maka dosa saudara ditanggung semuanya sama Tuhan. Nah, setelah dosamu sudah ditanggung sama Tuhan, kalau saudara berbuat dosa lagi, Tuhan tidak menanggung dosa saudara lagi. Ini ayatnya. Ibrani 9 ayat yang ke-27. 28. Ini banyak orang Kristen gak ngerti. Mereka sangka kalau sudah mendapat kasih karunia, dia berbuat dosa, Tuhan dapat kasih karunia lagi. Enggak, Yesus hanya mati satu kali untuk menebus saudara. Menebus dosa saudara. Setelah Yesus sudah menebus dosa saudara, maka Tuhan tidak akan menebus dosa saudara yang kedua kali. Jadi Yesus hanya satu kali menebus dosa saudara. Jadi kasih karunia itu hanya sekali diberikan kepada kita. Kalau kita masih melakukan dosa lagi, maka Tuhan, di sini dikatakan Tuhan tidak menanggung dosa itu lagi. Ini penting nggak? Penting. Jangan sampai setelah kita mendapat kasih karunia, kita berbuat dosa lagi, kita gagal mendapatkan surga. Sehingga pada waktu kita mati, kita disiksa di dalam alam kubur. Setelah itu dibangkitkan, disiksa lagi di neraka. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan, kita sudah mendapat kasih karunia, berbuat dosa nggak apa-apa, karena kita mendapat kasih karunia, maka saudara diajarkan untuk melawan perintah Tuhan. Saya hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Sebelum kita mati, saya harus jelaskan. Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita salah gunakan untuk berbuat dosa. Makanya Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat 11, stop berbuat dosa. Kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi? Karena Tuhan tidak menanggung dosa saudara yang kedua kali lagi. Yang kedua. Jelas ya saudara yang kekasih. Makanya banyak sekali orang Kristen gagal masuk surga. Karena tidak mengerti masalah ini. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena pendetanya ngajarnya salah. Saudara baca 1 Petrus 4. Saya khotbah ini nggak pernah ini keras semua. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang yang fasik dan orang berdosa? Ini sindiran saudara yang kekasih. Kalau orang benar aja hampir nggak selamat, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Orang yang sudah benar di hadapan Tuhan aja hampir nggak selamat kalau dia berbuat dosa lagi. Apalagi orang fasik dan orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Kalau orang benar aja hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih berbuat dosa, saudara tidak layak tinggal di surga. Ya, sangat jelas. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus berada di dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang gak melakukan dosa lagi.
Saya ulangin lagi ya. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang tidak melakukan dosa lagi. Maka dia berbahagia. Kalau saudara masih melakukan dosa, berarti saudara sudah di luar Tuhan. Kalau saudara di luar Tuhan, saudara mati, kira-kira bahagia enggak? Ya enggak. Siksa di dalam alam maut. Jadi, saya khotbah ini bertanggung jawab. Jangan sampai khotbah saya ini salah. Enggak enak saudara khotbah saya ini. Tetapi ini kebenaran. Khotbah yang benar adalah khotbah yang menegur kesalahan kita. Khotbah yang benar adalah khotbah yang menegur kesalahan kita. Khotbah yang benar adalah menegur dosa-dosa kita, supaya kita sadar bahwa kita ini nggak kebal dengan dosa. Saudara yang kekasih, ini sangat penting nggak khotbah seperti ini? Sangat penting. Tapi sayang banyak hamba Tuhan nggak mau khotbah seperti apa yang saya khotbahkan. Jadi di sini dikatakan orang benar saja hampir tidak diselamatkan kalau dia keluar dari kasih karunia. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan kasih karunia, saudara harus berhenti berbuat dosa. Kalau saudara berbuat dosa lagi, maka saudara sudah keluar dari kasih karunia. Nyambung ya. Nah, bagaimana kalau saya sudah berbuat dosa? Bagaimana kalau saya sudah mendapat kasih karunia, saya masih melakukan dosa? Gimana? Bagaimana caranya supaya saya juga mau selamat nih? Saya sudah terlanjur berbuat dosa nih. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga lagi? Satu-satunya dengan cara kita bertobat. Yang tadi saya mau ngomong, kasih karunia tidak datang kedua kali, hanya sekali. Nah, kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, gimana caranya mengatasinya? Dengan cara kita bertobat. Kita baca Yeskiel 18. Kita baca Yeskiel 18 ayat yang ke-27, saya bacakan ya. Ini adalah orang Kristen yang masih melakukan dosa, tapi dia bertobat. Dia menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, tapi diri sendiri. Dengan kata lain gini, kalau saudara sudah mendapat kasih karunia, saudara berbuat dosa, maka saudara harus bertobat. Ya. Yeskiel 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia menyelamatkan diri nyawanya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta yang sudah terlanjur berbuat dosa, kalau dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia harus namanya bertobat. Apa itu bertobat? Kembali lagi kepada kebenaran. Jangan diulangi lagi dosa itu. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa, saudara sadar dan saudara tidak mengulangi lagi, itu namanya bertobat. Dan orang seperti itu yang menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi tanggung jawab kita harus mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus jaga. Bagaimana caranya kita bisa menjaga kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dengan kita? Dengan cara kita tidak melakukan dosa lagi. Kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa, bagaimana caranya bisa kembali lagi? Yaitu dengan cara sadar, jangan berbuat dosa lagi. Ya, dari sekarang saudara mendengar YouTube saya, kalau saudara sudah terlanjur berbuat dosa,
saudara berhenti berbuat dosa. Itu namanya bertobat. Barang siapa yang bertobat, dia menyelamatkan nyawanya. Yang jadi masalahnya begini saudara, dia berdosa nggak merasa berdosa. Dia sudah melanggar perintah Tuhan tapi nggak merasa melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa akan mendapatkan kasih karunia lagi. Ngerti ya maksudnya ya yang saya katakan ini ya. Jadi saudara yang kekasih, kematian itu pasti. Saya khotbah yang pasti-pasti aja. Kematian itu pasti. Setelah mati pasti masuk surga atau masuk neraka. Itu pasti. Nah, jangan sampai kita mati pasti masuk neraka. Jangan sampai. Mau saya kita mati pasti masuk surga. Itu dengan cara kita jangan melakukan dosa lagi. Saya hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah menganjurkan saudara berbuat dosa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah mendukung saudara berbuat dosa. Yang udah pasti itu. Yang mendukung saudara berbuat dosa adalah iblis. Ya, yang mendukung saudara berbuat dosa adalah iblis. Jadi kalau saudara mengikuti perintah iblis, terus saja berbuat dosa. Nanti saudara mati bersama iblis di neraka. Ya. Tapi sayang banyak hamba Tuhan mengatakan manusia tidak ada yang sempurna, berbuat dosa wajar. Nah, itu ajaran yang bahaya. Ajaran yang bahaya. Hidup hanya sekali. Mati pasti. Masuk surga pasti. Masuk neraka pasti. Yang saudara inginkan pasti masuk surga atau pasti masuk neraka. Tergantung saudara. Jadi saya ulangin lagi nih dari awal. Kematian itu pasti. Masuk surga juga pasti. Masuk neraka juga pasti. Nah, orang yang mati di dalam Tuhan itu pasti masuk surga. Orang mati di luar Tuhan itu pasti masuk neraka. Ya. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara orang Kristen yang taat, kalau saudara mati di luar Tuhan, maka saudara disiksa di dalam alam kubur, lalu dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, sangat jelas. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang gak melakukan dosa lagi. Makanya dia matinya bahagia. Kalau orang yang masih melakukan dosa sekalipun dia hamba Tuhan, berarti dia matinya di luar Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mendukung orang berbuat dosa. Yang mendukung orang berbuat dosa adalah iblis. Kalau kita masih melakukan dosa, berarti saudara sudah didukung oleh iblis. Kalau mati bersama iblislah di neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan seperti ini. Supaya apa? Kita semua masuk surga. Tapi sayang banyak pendeta nggak mau mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan. Saya ngomong jujur ya saudara yang kekasih. Di neraka itu sudah banyak pendeta. Di neraka itu sudah banyak hamba Tuhan. Di neraka itu sudah banyak anak orang Kristen, majelis semua banyak. Karena apa? Karena mereka mati di luar Tuhan. Orang yang mati di luar Tuhan adalah orang yang masih melakukan dosa. Ya, banyak hamba Tuhan menyalahgunakan, ngomong jujur, banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Kalau dia mati di luar Tuhan. Mati di luar Tuhan. Karena menyalahgunakan kasih karunia atau menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah kasih keselamatan, tapi dia menyalahgunakan keselamatan itu untuk maling uang perpuluhan, memperkaya diri. Saya hamba Tuhan banyak melihat hamba Tuhan maling uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Kalau mereka mati gimana? Kalau menurut Alkitab,
mereka mati di luar Tuhan. Mungkin di dunia masih bisa berkhotbah, masih bisa berdoa kalau pagi. Ya, sekali berbuat dosa jojong, berdoa jojong. Aduh, bingung saya kadang-kadang ngelihat hamba-hamba Tuhan. Saya nggak menghakimi ya. Saya tidak menjelekkan hamba-hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan kebenaran. Ya, saya nggak menghakimi hamba Tuhan. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang tersinggung, ya urusan saudara. Saya hanya sebagai hamba Tuhan hanya menceritakan isi hati Tuhan. Ya. Kematian pasti. Kematian itu pasti. Tinggal nunggu waktunya kapan. Kalau hari ini saudara mati, saudara masih berbuat dosa, jangan harap bisa masuk surga. Makanya sebelum mati, kita cek saya ini masih ada dosa belum? Sebelum saya mati, saya ini sudah melanggar perintah Tuhan belum? Kalau saya melanggar perintah Tuhan, saya mati, pasti masuk neraka. Ini Alkitab katakan. Saya nggak menghakimi, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan, saya hanya menceritakan. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, kalau saudara masih melakukan dosa, saudara mati. Saudara mati di luar Tuhan. Kalau saudara mati di luar Tuhan, saudara disiksa di alam kubur, lalu disiksa lagi di dalam api neraka. Saya ngomong ini bukan nakut-nakutin saudara, karena firman Allah itu dikatakan itu pasti akan terjadi. Yeskiel 12 ayat 28. Firman Tuhan yang disampaikan itu pasti terjadi. Saya ulangin lagi ya biar jelas ya. Yeskiel 12 ayat 28. Saya bacakan. Yeskiel 12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang saya sampaikan di YouTube ini semuanya adalah firman Tuhan. Itu akan terjadi setelah kita mati. Jangan sampai kita mati masuk neraka. Jangan bangga jadi pendeta. Jangan bangga jadi hamba Tuhan. Banggalah kalau kita mati masuk surga. Betul ya saudara yang kasih. Untuk apa jadi hamba Tuhan kalau mati nggak masuk surga? Untuk apa jadi orang Kristen kalau mati nggak masuk surga? Betul nggak saya ngomong? Saya jadi hamba Tuhan nggak mau mati masuk surga. Saya jadi hamba Tuhan terbalik saudara. Saya jadi hamba Tuhan nggak mau mati masuk neraka. Saya mau mati masuk surga. Gimana caranya? Khotbahnya harus benar. Hamba Tuhan kan khotbah. Nah, makanya saya mau masuk surga caranya gimana? Khotbahnya harus benar. Kalau saya khotbahnya salah, saya mati, saya masuk neraka. Jadi hamba Tuhan itu berat. Berat jadi hamba Tuhan itu. Taruhannya neraka. Kalau salah khotbah masuk neraka. Saya pun tahu. Saya sadar kalau saya khotbah salah, saya masuk neraka. Makanya saya hati-hati baca khotbah ini. Jangan sampai khotbah saya salah. Sumbernya dari A1. Nih. Ini A1 nih. Firman Tuhan ini A1. Jadi khotbah saya itu sumbernya dari firman, bukan dari orang pendeta pintar, bukan dari pendeta terkenal. Saya ambil sumbernya dari A1 Alkitab. Makanya saya utarakan ini. Jadi saudara yang kekasih, apa yang saya khotbahkan ini bukan untuk menghakimi orang. Bukan untuk menghakimi hamba Tuhan. Bukan untuk menjelek-jelekan hamba Tuhan. Tetapi untuk memberitakan kebenaran. Sebelum kita mati, kita cek kita pribadi lepas pribadi. Apakah saya masih melakukan dosa? Sekalipun saya hamba Tuhan. Kalau saya masih melakukan dosa, saya mati, saya masuk ke dalam neraka. Bagaimana supaya kita nggak masuk dalam neraka? Kalau kita sudah sadar kita bersalah,
kita bertobat, jangan ulangi lagi. Kalau saudara maling uang perpuluhan, saudara nggak sadar, saudara mati, saudara mati masuk neraka. Kan banyak hamba Tuhan menyalahgunakan uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Alasannya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak butuh duit. Tuhan butuh ketaatan. Yang butuh duit manusia. Kalau hamba Tuhan mata duitan, dia menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan. Ini hamba Tuhan seperti ini kurang ajar. Sudah dikasih kepercayaan Tuhan untuk menggembalakan jemaat, tetapi menyalahgunakan jabatan itu untuk memperkaya diri. Itu hamba Tuhan kurang ajar. Nanti kalau dia mati, dia disiksa yang paling dalam di dalam api neraka. Makanya Tuhan katakan hamba Tuhan yang menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan, dia nanti disiksa di dalam neraka yang paling dalam. Gak enak ya khotbah saya ya, tapi ini firman. Saya ulangi lagi, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya hanya menceritakan isi hati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini bisa menyadarkan kami semua bahwa kami ingin mati masuk surga. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube ini. Berkati saya juga yang khotbah di YouTube ini. Kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.